Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat walafiat dimanapun kalian berada ya. Tetap semangat dalam belajar. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan eksponensial bentuk yang terakhir atau bentuk yang keenam. Oke, sebelum masuk ke persamaan eksponensial bentuk yang keenam, kita ingat kembali apa sih itu pengertian dari persamaan eksponensial. Nah, jadi persamaan eksponensial itu adalah persamaan bentuk eksponensial yang memuat variabel. Jadi dalam persamaan itu ada variabel. Variabelnya itu bisa terletak pada bilangan pokok atau bilangan pangkatnya ya. Oke, kita langsung aja ke persamaan eksponensial bentuk yang keempat. Nah, jadi persamaan eksponensial bentuk yang keenam. Oke, nggak salah. Jadi persamaan eksponensial bentuk yang keenam itu berbunyi seperti ini. Kalau ada A dalam kurung A pangkat fx dikuadrat A pangkat 2 ditambah B dalam kurung A pangkat fx tambah C itu sama dengan 0, di mana A-nya harus lebih dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. A kecil tidak boleh sama dengan 1, A itu tidak boleh sama dengan 0, dan A, B, C itu adalah anggota dari bilangan real. Nah, untuk penyelesaian bentuk persamaan eksponensial ini dengan cara kita misalkan yang pangkat A pangkat fx ini berarti pangkatnya berupa persamaan. Nah, jadi kita misalkan dulu dengan Y. Kenapa? Agar memudahkan kita mencari nilainya ya. Nah, sehingga diperoleh A Y pangkat 2 ditambah B Y tambah C sama dengan 0. Nanti akan diperoleh nilai Y. Kemudian nilai Y nanti akan kita substitusikan kembali pada permisalan yang di awal, sehingga kita akan mendapatkan nilai dari X yang akan kita cari. Nah, jadi persamaan eksponensial bentuk yang keenam ini kalau di soal bentuknya itu seperti yang ini. Pokoknya bentuknya seperti ada kuadratnya, berarti itu gunakan rumus mencari penyelesaian eksponensial, persamaan eksponensial bentuk yang keenam ya, dan syaratnya ini harus terpenuhi. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, ini kita langsung pada contoh soal. Nah, ini contoh soal bentuk yang keenam. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponensial 3 pangkat 2x dikurang 4 dikali 3x 3 pangkat x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, bentuknya ini bisa kita lihat seperti bentuk 6 ya. Pangkatnya pangkat untuk persamaan. Nah, 2x pangkatnya berupa variabel ya. Udah. Cara penyelesaiannya, langkah pertama tadi kita misalkan dulu yang pangkatnya menjadi Y. Nah, kita lihat di sini, ini bisa kita pecah yang 3 pangkat 2x supaya menyamakan menjadi 3x yang ini, supaya sama dengan 3 pangkat x. Kita keluarkan, ini boleh dikeluarkan, boleh. Kenapa boleh? Karena ini sifat dari perkalian ya. Perkalian komutatif boleh dikeluarkan, jadi x-nya di dalam, 2-nya di luar. Nah, jadi seperti ini, 3 pangkat x dalam kurung pangkat 2 kurang 4 dikali 3 pangkat x tambah 3 sama dengan 0. Nah, jadi yang 3x 3 pangkat x ini kita misalkan dengan Y. Nah, supaya mudah, kalau seperti ini aja kita cari jawabannya itu agak sulit. Jadi kita misalkan dengan Y yang 3 pangkat x. Nah, sehingga kita ganti yang 3 pangkat x ini dengan Y, jadinya Y kuadrat sesuai yang ini tadi, yang ini ya, yang ini. Nah, yang ini tadi. Nah,
ini berarti Y kuadrat kurang 4 yang 3 pangkat X, kita misalkan Y, jadi 4Y ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kemudian, ini bentuknya seperti persamaan kuadrat yang sudah kita pelajari pada waktu kalian SMP atau MTS. Nah, jadi bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat? Nah, dengan cara memfaktorkan. Nah, ingat, kita faktorkan yang Y, tulis dulu Y. Nah, di mana Bu dapat 3 dan 1? Nah, ingat kembali ini pelajaran SMP atau MTS kemarin materi persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Jadi 3 kali berapa yang hasilnya 3? Cari 2 bilangan yang menghasilkan 3. Dan kalau kita jumlah hasilnya negatif 4. Nah, yang hasilnya 3 kan 3 kali 1 ya kan? 3 dikali 1, 3 dikali 1 itu sama dengan 3. Nah, selain 3 kali 1 sama dengan 3, 1 kali 3 Bu sama dengan 3. Nah, itu kita bolak-balik sama aja, jadi kita tulis yang 3 kali 1 aja sama dengan 3. Kemudian, apakah dua bilangan ini, 3 dan 1 ini, kalau kita jumlahkan atau kurangkan menghasilkan negatif 4? Nah, coba. Supaya hasilnya negatif 4, berarti negatif 3 dikurang dengan 1 ya kan? Nah, ini negatif 4. Nah, negatif 4. Nah, jadi kita memakai, berarti angka yang benar itu yang 3 dan 1 ya. Oke, jadi kita tulis aja di sini Y dikurang 3 dalam kurung Y dikurang 1. Nah, untuk membuktikannya coba kita kali ya, kita kalikan, kita kembalikan. Kalau negatif 3 dikali negatif 1 hasilnya kan positif 3. Nah, benar. Kalau negatif 3 ditambah negatif 1 hasilnya negatif 4. Nah, itu ya. Jadi Ibu ingatkan kembali kalau ada yang lupa, ini materi persamaan kuadrat pada kelas pokoknya SMP atau MTS kalian sudah belajar. Jadi cara mencarinya, ini caranya dengan memfaktorkan. Cari dua bilangan yang kalau dikali hasilnya itu yang ini 3, positif 3. Kalau kita jumlahkan atau kurangkan hasilnya negatif 4. Nah, dapatkan kita negatif 3 dan negatif 1. Nah, setelah ini kalau sudah, kemudian kita keluarkan, berarti Y kurang 3 ini punyanya 0 dan Y kurang 1 ini punyanya 0. Nah, jadi kita tulis seperti yang di bawah ini, Y kurang 3 sama dengan 0 atau Y kurang 1 sama dengan 0. Kemudian Y nya sama dengan 3. Kenapa? Karena pindah ruas. Kemudian ini Y nya sama dengan 1 karena di sini negatif, pindah ruas jadi positif. Nah, jadi sudah kita dapatkan Y-nya 3 dan atau Y-nya sama dengan 1. Nah, apakah sampai sini sudah selesai mengerjakannya? Tentu saja belum. Kenapa? Yang kita carikan nilai dari X. Dan yang pertama tadi sudah kita misalkan Y-nya dengan 3 pangkat X. Nah, jadi kita kembalikan lagi kalau sudah dapat nilai Y-nya. Nilai Y-nya tadi 3 dan 1 kita kembalikan ke awal. Nah, jadi ganti aja di sini Y-nya dengan 3. Jadi 3 pangkat X sama dengan 3. Dan yang Y-nya 1 tadi juga kita ganti yang Y-nya ini. Jadi 3 pangkat X sama dengan 1. Nah, ini kan kita ingin mencari nilai dari X. Jadi 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 1. Nah, ini dicoret hilang jadinya karena sama. Jadi X-nya sama dengan 1. Nah, sedangkan ini 3 pangkat X sama dengan, nah ini napai kita samakan dulu bilangan pokok atau bilangan pokok tuh ya 3, angka 3 ini namanya bilangan pokok. Jadi kita samakan supaya 3. Jadi yang menghasilkan 1 tuh 3 pangkat 0 ya kan. Nah, jadi X-nya adalah sama dengan 0. Nah, jadi dapat kita simpulkan sudah himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 1
satu. Nah, ini penulisan himpunan ya. Nah, sampai di sini dulu. Kalau ada yang masih kurang paham, silahkan ditanyakan di grup WA atau Classroom ya. Sekian dulu untuk hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.